Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairul Rahmadi Putra, NIM F1B091036 dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan simulasi pengukuran daya listrik 1 fase dan 3 fase, praktikum pengukuran besaran listrik, percobaan ketiga, di mana sesuai dengan judul percobaan 3 yaitu pengukuran daya listrik. Untuk simulasi pertama, saya akan mulai dari pengukuran daya listrik 1 fase. Sebelum melakukan simulasi, saya terlebih dahulu akan menjelaskan beberapa hal terkait pengukuran daya listrik 1 fase seperti definisi dari listrik 1 fase, daya semu, daya aktif, daya reaktif, kemudian ada alat ukur voltmeter dan ampermeter. Sumber 1 fase merupakan energi listrik yang menggunakan 2 kawat penghantar, yaitu 1 kawat fase dan 1 kawat nol atau netral. Jadi, secara sederhana, listrik 1 fase dapat diartikan sebagai listrik yang terdiri dari 1 kabel bertegangan dan 1 kabel netral. Kemudian daya aktif. Secara sederhana, daya aktif adalah daya yang dibutuhkan oleh beban resesif. Daya aktif menunjukkan adanya aliran energi listrik dari pembangkit listrik ke jaringan beban untuk dapat dikonversikan menjadi energi lain. Sebagai contoh, daya aktif yang digunakan untuk menyalakan kompor listrik, di mana energi listrik yang mengalir dari jaringan dan masuk ke kompor listrik dikonversikan menjadi energi panas oleh elemen pemanas kompor tersebut. Daya listrik pada listrik 1 fase dirumuskan sebagai perkalian arus listrik dengan tegangan, kemudian dikalikan lagi dengan faktor daya, yang biasanya disimbolkan dengan cos theta. Satuan daya aktif di sini adalah watt. Berikutnya daya reaktif. Daya reaktif adalah daya yang dibutuhkan untuk membangkitkan medan magnet di kumparan-kumparan beban induktif, seperti pada motor listrik induksi misalnya. Medan magnet yang dibangkitkan oleh daya reaktif di kumparan stator berfungsi untuk menginduksi rotor, sehingga tercipta medan magnet induksi pada rotor. Pada trafo, daya reaktif berfungsi untuk membangkitkan medan magnet pada kumparan primer, sehingga medan magnet primer tersebut menginduksi kumparan sekunder. Satuan dari daya reaktif adalah volt ampere reaktif, atau disingkat dengan VAR. Kemudian daya semu. Daya semu atau daya total biasanya dilambangkan dengan huruf S, ataupun juga dikenal dalam bahasa Inggris apparent power, adalah hasil perkalian antara tegangan efektif Rodman square dengan arus efektif. Nah, setelah itu saya di sini akan menjelaskan alat ukur kWh meter untuk listrik 1 fase. Secara umum, listrik 1 fase bertegangan 220 volt yang banyak digunakan dalam keperluan sehari-hari. Hampir seluruh masyarakat menggunakan listrik 1 fase tegangan 220 volt pada rumahnya. Listrik dari PLN yang mengalir pada kabel-kabel besar yang sering kita jumpai di pinggir jalan masih dalam bentuk listrik 3 fase. Tetapi, listrik yang masuk ke rumah-rumah sudah dikonversi menjadi 1 fase, karena perumahan tidak memerlukan daya yang besar. Misalnya, yang masuk ke rumah A fase R, tegangan sebelahnya si B, tetangga sebelahnya si B mungkin mendapat fase S, dan barangkali tetangga satunya si C mendapat fase T. Untuk pengukuran energi 1 fase digunakan pengukuran kWh sama dengan V kali I kali cos theta per 1000, kemudian dikali dengan T, di mana P sama dengan tegangan fase, I merupakan arus, cos theta merupakan faktor daya, dan T adalah waktu. Nah, terakhir di sini saya akan menjelaskan alat ukur yang sudah saya sebutkan tadi. Alat ukur untuk mengukur arus dan tegangan. Yang pertama ada ampermeter. Ampermeter merupakan suatu peralatan listrik yang digunakan untuk mengukur besarnya arus listrik dalam suatu rangkaian tertutup. Secara garis besar, ampermeter digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu ampermeter analog dan ampermeter digital.
Pada saat mengukur, ampermeter dipasang secara seri karena ampermeter memiliki hambatan jauh lebih kecil dari rangkaian. Sehingga ketika dipasang seri dengan rangkaian, arus yang terukur adalah arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Ampermeter bekerja berdasarkan prinsip gaya magnetik atau gaya Lorentz. Ketika arus mengalir melalui kumparan yang dilingkupi oleh medan magnet, akan timbul gaya Lorentz yang menggerakkan jarum penunjuk. Apabila arus yang melewati kumparan besar, maka gaya timbul juga akan lebih besar, sehingga penyimpangan jarum penunjuk juga akan lebih besar. Demikian sebaliknya, ketika arus tidak ada, maka jarum penunjuk akan kembali ke posisi semula. Alat ukur yang kedua adalah voltmeter. Voltmeter merupakan suatu peralatan listrik yang digunakan untuk mengukur tegangan listrik dari suatu rangkaian. Secara garis besar, voltmeter digolongkan menjadi dua jenis, yaitu voltmeter analog dan voltmeter digital. Voltmeter analog adalah voltmeter yang pengukurannya ditampilkan dalam gerak jarum pada layar pengukuran. Voltmeter digital adalah voltmeter yang hasil pengukurannya ditampilkan pada display digital yang langsung menampilkan angka. Prinsip kerja voltmeter adalah adanya fluks magnetik yang memiliki bentuk gelombang sinus dengan frekuensi yang sama dan masuk ke dalam suatu kepingan logam secara paralel. Antara fluks yang satu dengan fluks yang lain terdapat suatu perbedaan fasa. Fluks yang bolak-balik akan membangkitkan tegangan-tegangan dalam kepingan logam yang akan menyebabkan terjadinya arus-arus putar di dalam kepingan logam tersebut. Untuk mengukur tegangan dari sebuah terminal atau dari suatu rangkaian, dapat digunakan voltmeter yang dipasang paralel terhadap beban atau rangkaian yang hendak diketahui tegangannya. Pada rangkaian arus searah, pemasangan kutub-kutub voltmeter harus sesuai kutub positif dengan potensial tinggi atau kutub negatif dengan potensial rendah. Biasanya ditandai dengan kabel berwarna hitam dan merah atau biru. Bila pemasangan terbalik, akan terlihat angka negatif pada voltmeter digital. Setelah voltmeter terpasang dengan benar, maka hasil pengukuran harus memperhatikan bagaimana menuliskan hasil pengukuran yang benar. Tegangan terukur pada voltmeter analog adalah angka yang ditunjuk dikali angka pada range skala, kemudian dibagi dengan skala maksimal. Sedangkan pada voltmeter digital, kita hanya menuliskan angka yang muncul pada display voltmeter. Baik, langsung saja kita lakukan simulasinya. Di sini sudah diberikan data. Kemudian rangkaian yang akan kita gunakan untuk simulasi ini juga sudah disediakan langsung oleh asisten praktikum. Kita di sini ada ini. Nantinya di sini akan menampilkan IRMS yang terbaca. Kemudian di display ini ada VRMS. Di sini ada daya. Kemudian di sini ada energi. Kemudian di sini ada faktor daya dan di sini adalah daya reaktif. Baik, kita coba masukkan datanya. Kita masukkan data beban resistor sama beban induktor di sini di load ini. Ya. Data pertama, resistornya 200. Sudah terisi otomatis di sini 200. Kemudian induktornya juga 400. Kita oke, langsung data pertama ini kita coba. Kita run. Nah, inilah hasilnya. Kita langsung tulis di tabel data hasil yang sudah tadi kita buat. Kecilkan dulu biar kita gampang nulisnya. Yang pertama di tabel ini daya aktif di sini 192,7.
Kemudian daya reaktif 385,4, 385,4, dan energi listriknya 19,27 watt second. VRMS nya 225,7, 5,7. IRMS nya 1,909. Faktor dayanya 0,4472. Kita masukkan data kedua. Caranya sama saja seperti data pertama tadi. Klik 2 kali di load. Kemudian ini 200 nya ganti jadi 210, 400 nya jadi 410. Kita apply. Oke, kita run lagi. Nah, ini hasilnya muncul lagi. Kita masukkan ke tabelnya. Daya aktifnya segini, 202. Daya reaktif 394,6, 394,6. Terus energi listriknya 20,2. VRMS nya 225,6, dan IRMS nya 1,965. Kemudian faktor dayanya 0,4557. Berikutnya data ketiga 220. Angkanya di sini kalau kita perhatikan naik dalam kelipatan 10 ya. Mulai dari 400 sampai data terakhirnya 450 untuk beban induktor, kemudian untuk beban resistor dari 200 sampai 250. Taran lagi. Nah, ini hasilnya. Kita tulis faktor daya 0,4638. IRMS 2,022. VRMS 225,5. Dan energi listrik 21,14. Kemudian daya aktifnya, sebentar kita geser biar jelas. Daya reaktif dulu 403,9. Terakhir di sini daya aktif 0,4638. Maaf, salah di sini, bukan 0,4638. Ini faktor daya, saya salah baca. Dayanya itu 211,4. Kemudian data keempat 30. Oke, run. Nah, keluar. Kita mulai dari daya aktif 220,9. Daya reaktif 413,1.
energi listrik 22,9 22,09 VRMS 225, ya 225,4 225,4. Kemudian IRMS 2,078 2,078. Dan terakhir faktor daya 0,4715 0,4715. Kemudian daya kelima ratus 40. Oke, run. Kita masukkan lagi daya aktif 230,2 daya reaktif 422,3 energi listrik 23,02 VRMS 225,3 IRMS 2135 135. Kemudian faktor daya 422 0,4786 0,4786. Kemudian kita masukkan data yang terakhir. Sini 250 450. Oke, run. Kita masukkan lagi data terakhirnya. Mulai dari daya aktif 239,6 daya reaktif 431,5 dan energi listrik 23,96 VRMS sini 225,2 kemudian IRMS 2192. Kemudian terakhir faktor daya 0,4855. Nah, kita lihat di sini daya aktif nilainya dari data pertama semakin bertambah hingga data yang terakhir. Kemudian daya reaktif juga, energi listrik juga semakin bertambah. Jadi dari percobaan pengukuran tadi dapat kita simpulkan bahwa semakin besar beban resistor dan beban induktor, maka daya aktif, daya reaktif, energi listrik sama faktor dayanya juga akan semakin bertambah atau bisa kita katakan berbanding lurus. Baik, kemudian kita lihat bentuk gelombangnya. Kita double klik yang di sini untuk memunculkan gelombang tegangan dan gelombang arus. Skalanya di sini ini dengan hasilnya 1 berbanding 100. Nah, inilah dia. Kita lihat di sini yang kuning ini adalah gelombang arusnya. Kemudian yang ungu ini adalah bentuk gelombang tegangannya.
Nah, sampai sini penjelasan saya untuk simulasi pengukuran listrik satu fase. Berikutnya adalah simulasi kedua, di mana saya akan melakukan simulasi tentang pengukuran daya listrik 3 fase pada percobaan 3 praktikum pengukuran besaran listrik. Seperti sebelumnya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan pengukuran listrik 3 fase. Yang pertama adalah sumber 3 fase, yang merupakan instalasi listrik dengan menggunakan 3 kawat fase dan 1 kawat netral atau ground. Jadi, total ada 4 kabel yang masuk ke instalasi listriknya. Itulah sebabnya mengapa MCB 1 fase dan MCB 3 fase berbeda jumlah lubangnya. Kemudian pengertian dari daya aktif. Daya aktif adalah daya yang sesungguhnya dibutuhkan oleh beban. Satuan daya aktif adalah watt dan dapat diukur dengan alat ukur listrik yaitu wattmeter. Persamaan daya aktif pada beban yang bersifat resistensi adalah P sama dengan V kali I kali cos theta, di mana P sama dengan daya aktif, V sama dengan tegangan, I sama dengan arus, dan cos theta sama dengan faktor daya. Berikutnya ada daya reaktif yang disimbolkan dengan Q. Adalah daya yang dibutuhkan untuk pembentukan medan magnet. Satuannya adalah var atau volt ampere reaktif. Persamaan daya reaktif adalah Q sama dengan V kali I kali sin theta, di mana Q sama dengan daya reaktif, V sama dengan tegangan, I sama dengan arus, dan sin theta sama dengan faktor dayanya. Kemudian ada daya semu. Daya semu adalah daya yang dihasilkan dari perkalian tegangan dan arus listrik. Terakhir saya akan menjelaskan KWH meter 3 fase. Seperti yang saya katakan tadi, listrik 3 fase menggunakan 3 kawat fase dan 1 kawat netral, atau yang biasa dikenal dengan ground. Jadi total ada 4 kabel yang masuk ke instalasi listriknya, sehingga MCB-nya pun memiliki jumlah lubang yang berbeda dengan MCB listrik untuk 1 fase. Listrik 3 fase memiliki tegangan sebesar 380 volt dan banyak digunakan untuk industri, pabrik, dan tempat-tempat yang membutuhkan daya yang besar. Untuk pengukuran listrik 3 fase digunakan persamaan KWH 3 fase sama dengan 3 kali V kali I kali cos theta dibagi 1000 kemudian dikalikan dengan T, di mana V sama dengan tegangan, I sama dengan arus, cos theta sama dengan faktor daya, dan T sama dengan waktu. Adapun keuntungan menggunakan listrik 3 fase yaitu menyediakan daya listrik yang besar, biasanya diterapkan pada industri-industri maupun tempat-tempat yang membutuhkan penggunaan daya listrik besar dan menengah. Karena menggunakan tegangan yang lebih tinggi, maka arus yang mengalir akan lebih rendah untuk daya yang sama. Sehingga untuk daya yang besar dapat menggunakan kabel yang lebih kecil untuk menghemat biaya kabel. Untuk motor induksi yang memerlukan daya besar, listrik 3 fase tidak memerlukan kapasitor lagi untuk menggerakkan motor. Baik, langsung saja untuk memulai melakukan simulasi pengukuran listrik 3 fase. Pada simulasi ini saya menggunakan aplikasi MATLAB dan ini adalah rangkaian yang akan saya gunakan untuk simulasinya. Rangkaian ini sudah disediakan langsung oleh asisten praktikum. Kemudian di sini sudah diberikan data yang akan kita uji. Di sini terdapat display nantinya untuk daya reaktif, untuk yang ini untuk daya aktif, kemudian yang ini untuk energi listrik, yang ini untuk tegangan atau VRMS dan IRMS. Langsung saja kita masukkan datanya. Pertama double klik yang di sini. Kita masukkan daya aktifnya. Kita masukkan resistornya 3000, kemudian L nya atau induktor 750. Coba apply.
Oke, kemudian run. Nah, ini sudah keluar hasilnya. Kita coba tulis datanya. Kita kecilkan dulu biar bisa. Daya aktifnya 3850. Daya reaktifnya 3723. Energi listriknya 577,4. VRMS-nya 400. IRMS-nya 4,463. Dan kita coba lihat bentuk grafik di scope-nya, atau bisa juga kita sebut gelombangnya. Yang paling atas ini grafik untuk energi listriknya, kemudian yang ini untuk daya aktif, yang ini untuk daya reaktif, kemudian yang ini untuk VABC, dan yang paling bawah ini untuk IABC. Lalu kita coba masukkan data kedua, 3100 sama 760. Kita coba run. Nah, kita tulis datanya lagi. Daya aktifnya 3992. Kemudian daya reaktifnya 3825. Dan energi listrik 598,6. Dan VRMS-nya 400, IRMS-nya 4,607. Kita lihat grafiknya. Ini dia. Nah, ini untuk energi listrik, untuk daya aktif, daya reaktif, VABC dan IABC. Kemudian lupa saya ini. Iya, ini dia dayanya. Tadi belum saya klik yang ini. Kita lihat di sini dia turun dikit lalu lurus untuk daya aktifnya, kemudian daya reaktifnya kebalikannya, dia naik ke atas kemudian mendatar. Untuk energi listriknya agak meningkat ke 600. Kemudian kita masukkan data ketiga. 3200 sama 770. Run. Tulis hasilnya lagi. Daya aktif 4133, 3926, 3926. Energi listriknya 619,8. VRMS-nya 400. Kemudian IRMS-nya 4,751. Kita cek grafiknya. Ini masih menampilkan grafik untuk data kedua tadi. Kita coba ini, perhatikan, lalu kita klik ini auto scale biar muncul grafik untuk
data ketiga, lalu perhatikan perbedaannya. Nah, di sini agak ke kanan dia. Kemudian ini tadi dia lurus sampai ke bawah lalu ke sini. Ini juga untuk daya reaktifnya tadi sampai 3926 baru dia konstan. Sekarang dia konstan di 3926,29. Nah, untuk VABC-nya perhatikan ini gini. Kemudian untuk IABC-nya juga gini. Berikutnya data keempat, 3.300 kita coba run. Nah, ini hasilnya kita tulis lagi di sini 4274 daya reaktif 4028 energi listrik 641 VRMS 400, kemudian IRMS 4,894. Kita cek grafiknya. Ini untuk energi listrik. Yang kedua ini untuk daya aktif, yang ketiga daya reaktif. Ini juga untuk tegangan AVC. Ini grafiknya dari awal masih konstan. Yang untuk IABC-nya ada perubahan tapi tidak terlalu signifikan, sangat sedikit perubahannya. Kemudian data kelima 400 790. Coba run. Empat 16. Kita masukkan datanya 4416 4129. Reaktifnya 4129. Energi listriknya 662,2. Kemudian VRMS nya masih tetap 400. Ini 5,038. Kita lihat grafiknya. Ini masih belum. Nah, kita klik lalu baru muncul dia. Yang paling atas seperti biasa untuk energi listrik, yang bawahnya daya listrik, kemudian daya reaktif, VABC dan IABC. Kemudian kita masukkan data yang terakhir 3500 dan 800. Oke, kita coba run. Keluar hasilnya, kita tulis dulu. Empat lima lima tujuh. Daya reaktif 4231. Kemudian energi listrik 683,3. Ini 400. Kemudian arus RMS nya 5,182. Coba cek grafik untuk yang terakhirnya. Ya, seperti ini grafiknya. Kemudian kita coba amati data hasil yang sudah kita dapat. Dari data ini bisa kita lihat bahwa hubungan antara beban terhadap arus, di mana semakin besar beban, arusnya juga akan semakin besar, atau dapat kita sebut berbanding lurus. Kemudian tegangan di sini nilainya tetap konstan dari awal, yaitu 400 dan tidak berubah sama sekali. Berikutnya hubungan beban terhadap energi listrik.
Ya, di sini juga hubungannya adalah berbanding lurus, di mana semakin ke bawah energi listriknya juga semakin besar mengikuti nilai beban yang semakin besar. Untuk daya aktif dan daya reaktifnya juga hubungannya dengan beban adalah berbanding lurus. Baik, sekian video simulasi pengukuran listrik 3 fase ini.